0240042. Pada video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang gelombang berdiri pada tali. Gelombang berdiri pada tali adalah gelombang yang terbentuk akibat superposisi dua gelombang dengan frekuensi dan amplitudo sama yang merambat saling berlawanan arah, sehingga menghasilkan pola tetap berupa simpul titik tanpa gerakan dan perut titik dengan amplitudo maksimum. Gelombang berdiri muncul ketika gelombang pada tali dipantulkan di ujungnya dan memenuhi syarat resonansi, yaitu panjang tali mengakomodasi mode getaran tertentu. Frekuensi gelombang berdiri bergantung pada tegangan tali, massa, jenis linear tali, serta panjang tali, dan banyak dimanfaatkan pada alat musik dawai serta pembelajaran mekanik gelombang. Nah, adapun dalam gelombang berdiri pada tali ini terdapat simpul dan juga perut. Simpul titik pada tali yang tidak bergerak amplitudonya sama dengan 0. Simpul terjadi akibat interferensi destruktif sempurna. Sedangkan perut titik dengan amplitudo maksimum. Perut terjadi akibat interferensi konstruktif sempurna. Berikut adalah rumus umum dalam gelombang berdiri pada tali. Adapun tujuan praktikum, yang pertama memahami fenomena gelombang berdiri pada tali, yang kedua menentukan frekuensi harmonik berdiri pada tali, yang ketiga menentukan hubungan frekuensi, panjang gelombang, gaya tegang tali, dan cepat rambat gelombang. Adapun manfaat gelombang berdiri pada tali yaitu menjelaskan prinsip kerja alat musik dawai, gitar, biola, bass, dan menentukan frekuensi resonansi pada sistem getaran. Selanjutnya mengukur tegangan tali dalam praktikum fisika dan memahami konsep superposisi dan gelombang simpul perut digunakan dalam analisis getaran pada rekayasa dan juga akustik. Adapun alat dan bahan, yang pertama ada audio generator, vibration generator, katrol, statif, tali, beban, neraca Ohaus, penggaris, kabel penghubung, dan juga dinamometer. Nah, adapun langkah kerja, yang pertama susun alat. Pasang generator gelombang pada salah satu ujung tali. Ujung tali lainnya dilewatkan melalui katrol dan diberi beban agar tali tegak. Selanjutnya, atur tegangan tali. Tambahkan beban tertentu untuk menghasilkan tegangan yang diinginkan pada tali. Selanjutnya, nyalakan generator gelombang. Atur frekuensi awal rendah dan amplitudo kecil. Cari kondisi gelombang berdiri, naikkan atau turunkan frekuensi hingga terlihat pola gelombang berdiri yang jelas, simpul dan perut. Amati dan catat, hitung jumlah simpul dan perut yang terbentuk. Ukur panjang tali yang bergetar. Ulangi percobaan, ubah frekuensi atau massa beban, catat perubahan jumlah simpul atau perut yang terjadi. Lalu matikan alat. Setelah pengamatan selesai, matikan generator dan rapikan alat. Gelombang berdiri pada tali terbentuk akibat superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul yang merambat dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, namun berlawanan arah. Interferensi kedua gelombang tersebut menghasilkan simpul, yaitu titik-titik pada tali yang tidak bergetar, serta perut, yaitu titik-titik yang bergetar maksimum. Jumlah simpul dan perut yang terbentuk tergantung pada frekuensi gelombang dan panjang tali yang bergetar, di mana semakin besar frekuensi, maka semakin banyak pola gelombang berdiri yang terbentuk. Selain frekuensi, tegangan tali juga mempengaruhi terbentuknya gelombang berdiri. Peningkatan tegangan tali yang diatur melalui penambahan massa beban menyebabkan cepat rambat gelombang pada tali menjadi lebih besar, sehingga pola gelombang berdiri yang terbentuk juga berubah. Hasil percobaan menunjukkan kesesuaian dengan teori gelombang berdiri pada tali, meskipun terdapat beberapa sumber kesalahan seperti gesekan pada kator, ketidakstabilan frekuensi, dan keterbatasan ketelitian pengukuran. Baik, terima kasih yang sudah menonton.